Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahri dengan NIM akhir 78, Bambang Harimurti dengan NIM akhir 80, Tiara Estefania Saputri dengan NIM akhir 115, Abdul Mufid Nur Hadi dengan NIM akhir 132, dan Fernando Putra Noviriadi dengan NIM akhir 90. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah agregasasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasikan menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Selanjutnya, eliminasi transfer antar perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Fokus di dalam konsolidasi adalah pada konsep entitas tunggal, bukan persentase kepemilikan jika kondisi konsolidasi terpenuhi. Maka perusahaan bagian dari entitas ekonomi tunggal dan transaksi dengan perusahaan lain yang berhubungan istimewa menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada persentase kepemilikan. Selanjutnya, eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Perusahaan umumnya mencatat transaksi afiliasi menggunakan dasar yang sama dengan transaksi non-afiliasi, termasuk pengakuan laba dan rugi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit. Selanjutnya, transfer jasa antar perusahaan. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kedua beban dan pendapatan harus dieliminasi. Sebagai contoh, jika induk perusahaan menjual jasa konsultasi ke anak perusahaan sebesar $50.000, induk perusahaan akan mengakui pendapatan konsultasi sebesar $50.000 dalam pembukuannya dan anak perusahaan mengakui beban konsultasi sebesar $50.000. Dalam kertas kerja konsolidasi diperlukan ayat jurnal eliminasi untuk mengurangi pendapatan konsultasi atau debit dan beban konsultasi atau kredit sebesar $50.000. Karena jumlah pendapatan dan beban sama dan keduanya dieliminasi, maka laba tidak terpengaruh oleh eliminasi tersebut. Walaupun laba tidak terpengaruh, eliminasi tetap penting karena pendapatan dan beban dinyatakan terlalu tinggi. Selanjutnya, transfer aktiva berupa tanah. Teman-teman bisa melihat di tabel yang dipaparkan di PPT. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Peerless Product Corporation mengakuisisi tanah senilai $20.000 pada tanggal 1 Januari 2001 dan menjual tanah tersebut ke anak perusahaannya, Special Food Incorporated, pada tanggal 1 Juli 2001 sebagai berikut. Jurnalnya ada di PPT. Selanjutnya, alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Penjualan itu ada arus ke bawah induk perusahaan ke anak perusahaan dan arus ke atas itu untuk anak perusahaan ke induk perusahaan. Terbagi lagi menjadi anak perusahaan dimiliki penuh dan anak perusahaan dimiliki mayoritas. Untuk eliminasi terhadap kepemilikan mayoritas dan terhadap kepemilikan mayoritas secara proporsional terhadap kepemilikan mayoritas dan kepemilikan minoritas. Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Penjualan arus kas ke atas. Penjualan arus kas ke atas menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukaan anak perusahaan. Jika laba tersebut dari sudut pandang konsolidasi belum direalisasi, maka tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Ilustrasinya dapat dilihat di depan.
Ayat Jurnal Metode Dasar Ekuitas tahun 2001. Perkelas mencatat ayat jurnal umum menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen dari special vote. Ilustrasinya dapat dilihat di depan. Kertas konsolidasi 2001. Ayat jurnal yang diperlakukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam arus kas atas hampir identik dengan ayat jurnal dalam kasus arus ke bawah. Kertas konsolidasi 2001. Satu-satunya perbedaan prosedur dalam eliminasi arus kas ke bawah dan arus kas ke atas adalah laba antar perusahaan belum direalisasi anak perusahaan dari penjualan arus kas ke atas dieliminasi secara proporsional terhadap kepemilikan mayoritas dan minoritas. Sedangkan laba antar perusahaan belum direalisasi induk perusahaan dari penjualan arus kas ke bawah dieliminasi seluruhnya terhadap kepemilikan mayoritas. Laba bersih konsolidasi. Pada saat laba yang belum direalisasi dari sudut pandang konsolidasi termasuk dalam laba anak perusahaan, maka laba bersih konsolidasi dan bagian laba pemegang saham minoritas harus disesuaikan untuk laba belum direalisasi. Kepemilikan minoritas. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham minoritas dihitung sebagai bagian proporsional dari laba direalisasi. Total kepemilikan minoritas dihitung sebagai bagian proporsional pemegang saham minoritas atas ekuitas pemegang saham. Eliminasi laba belum direalisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan, ayat jurnal eliminasi kertas kerja digunakan dalam proses konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang dicatat oleh penjual dan menyesuaikan jumlah aktiva yang dilaporkan menjadi harga semula yang dibayarkan oleh afiliasi penjual. Pelepasan aktiva di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan aktiva dianggap direalisasi pada saat aktiva tersebut dijual kembali ke pihak eksternal untuk tujuan konsolidasi. Keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum direalisasi. Ilustrasinya dapat dilihat di depan. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai transfer aktiva berupa aktiva disusutkan. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari aktiva disusutkan atau diamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aktiva tersebut bersama dengan penggunanya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Penjualan arus kas ke bawah. Untuk skemanya bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Lalu selanjutnya mengenai kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan BPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan. Penyusunan konsolidasi terbagi menjadi 3, yaitu menyusun kertas kerja penggabungan LRA, yang kedua menyusun kertas kerja penggabungan LO, dan yang ketiga menyusun kertas kerja penggabungan neraca. Contoh jurnalnya sebagai berikut yang ditampilkan pada Baiklah, berikutnya yaitu laba bersih dan laba ditahan konsolidasi. Berikut jurnalnya bisa dilihat di dalam PPT tersebut. Bisa dikebawahin moderator. Konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Prosedur konsolidasi di tahun-tahun berikutnya
relatif sama dengan prosedur di tahun 2000X2. Sama Special Foods terus memiliki dan menyusutkan peralatan tersebut. Prosedur konsolidasi terdiri atas yang pertama, menyatakan kembali saldo aktiva dan kumulasi penyusutan. Yang kedua, menyesuaikan beban penyusutan untuk tahun berjalan. Yang ketiga, mengurangi saldo laba di tahun awal tahun sebesar jumlah keuntungan antar perusahaan belum direalisasi pada awal tahun. Berikutnya moderator, perubahan estimasi aktiva setelah transfer. Pada saat aktiva disusutkan ditransfer antar perusahaan, perubahan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Sebagai contoh, perusahaan mengakuisisi mungkin menggunakan aktiva tersebut untuk proses produksi yang berbeda atau frekuensi penggunaan berubah. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aktiva disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aktiva tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi mentransfer. Sisa masa manfaat yang baru digunakan sebagai dasar penyusutan, baik untuk afiliasi pembeli maupun untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penjualan arus kas ke atas. Pelakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus kas ke atas sama dengan pelakuan untuk penjualan arus ke bawah kecuali laba belum direalisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara kepemilikan mayoritas dan minoritas. Kasus untuk penjualan arus ke atas dapat diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan penjualan arus ke bawah. Baik, selanjutnya tentang transfer aktiva sebelum akhir tahun. Pada kasus di mana transfer aktiva antar perusahaan bukan pada akhir periode, maka sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap realisasi pada periode transfer. Selanjutnya, transfer aktiva berupa aktiva diamortisasi. Hak produksi, paten, dan jenis aktiva tak berwujud lain dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aktiva tak berwujud biasanya berbeda dengan akuntansi aktiva berwujud. Dalam hal amortisasi, aktiva tak berwujud umumnya dilapor sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontra. Selain menentukan akumulasi amortisasi dari aktiva tak berwujud terhadap biaya aktiva, penjualan aktiva tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan on yang sama dengan penjualan aktiva berwujud antar perusahaan. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Selain itu, bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dihilangkan dari induk perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui dari investi. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari realisasikan, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui dari investi. Metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan anak induk perusahaan, catat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai periode berjalan sebagai pendapatan. Dalam metode biaya tidak ada jual yang dibuat untuk mencatat bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang didistribusikan. Amortisasi diferensial atau menghilangkan laba antar perusahaan belum direalisasi. Untuk mengilustrasikan konsolidasi setelah adanya penjualan perantar perusahaan, jika ini perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode biaya, asumsikan fakta yang sama dengan ilustrasi sebelum untuk penjualan arus ke atas. Contoh soal dan penyelesaian bisa dilihat di PPT.
Untuk kelebihan, keunggulan, materi yang kami paparkan ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, kami juga memberi contoh soal baik dari buku pedoman maupun dari internet. Selain memberi contoh soal, kelompok kami juga memaparkan poin-poin penting mengenai materi yang menjadi pokok bahasan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.